Soal nomor 16, perhatikan gambar berikut. Ada sebuah bangun datar, kemudian dengan panjang sisi di sini 9 cm dan panjang sisi di sebelah sini adalah 14 cm. Keliling bangun datar tersebut adalah, nah untuk menjawab soal ini kita perhatikan terlebih dahulu tanda-tandanya. Di sini ada tanda sama ya, sisi ini dan sisi ini sama, jadi ini adalah sama panjangnya 9 cm. Kemudian kalau saya buatkan garis bantu di sebelah sini, itu kita bisa mengetahui bahwa panjang ini juga merupakan 9 cm sebagaimana sisi di atasnya ini. Jadi di sini 9 cm. Kemudian ini 14 cm segini, maka di bawahnya juga sama ya, dari sini sampai sini sama 14 cm. Kemudian ini berapa panjangnya ini? Kita bisa mengetahui bahwa panjang ini dan panjang ini itu ya adalah sama dengan 9 cm juga di sini ya. Kalau kita ukur kan begini. Ini saya buatkan garis bantu di sini ya. Ini dan ini itu adalah 9 cm. Untuk menentukan kelilingnya kita tinggal jumlahkan saja sekarang di sekelilingnya ini. Jadi kelilingnya itu adalah sama dengan berapa? Kalau saya mulai dari sini ya ke sana, ini 9 cm. 9 ditambah dengan ini dan ini ya, sekalian saya jumlahkan itu adalah 9. Kemudian sini sudah, kemudian belok sini 14 cm lagi ya, ditambahkan 14. Kemudian ini sudah tadi 9 kan. Kemudian di sini ke sini ke kiri ya, 14 dan 9 ditambah 14 ditambah 9, jadi panjang segini itu adalah 23 cm. Kemudian terakhir naik lagi ya, 9 cm. Dan kita sudah mengelilingi bangun datar tersebut. Nah, sekarang tinggal jumlahkan saja ini. 9 tambah 9 tambah 14 tambah 14 tambah 9 tambah 9. Hasilnya adalah 9 tambah 9, 99 berarti 4 kali 9. Itu adalah 36 ditambah dengan 14 ini 28. Jadi kelilingnya adalah 36 tambah 28 yaitu 64 cm. Maka yang benar untuk soal nomor 16 ini adalah pilihan A. Soal nomor 17, diketahui segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADE. Jika sudut ADE sama dengan sudut ACB, pernyataan yang benar adalah, nah untuk menjawab soal ini kita perlu mungkin buat ilustrasinya, bagaimana segitiga ABC dan ADE itu sebangun. Jadi kalau saya misalkan di sini ada sebuah segitiga ABC, ya misalkan begini, ini A, kemudian ini B, ini C, kemudian sebangun dengan segitiga ADE. Jadi ini titik A-nya sama ya. Jadi mungkin saya perpanjang saja ini. Ya, jadi begitu ya. DE. Jadi ini segitiga ABC-nya, ini segitiga ADE-nya. Kemudian diketahui sudut ADE, ADE berarti yang ini ya, itu sama dengan sudut ACB. Jadi yang ini. Nah, sekarang perhatikan pernyataan yang benar adalah di sini kita bisa membuat perbandingan kesebangunan ya. Sekarang ayo kita coba cek sama-sama mana yang benar di antara empat pilihan ini. Yang AE dibandingkan dengan AB. AE dibandingkan dengan AB ya. Itu sama dengan AD berbanding dengan AC. Nah, itu sudah benar ya. Kalau kita lihat di sini bahwa pada segitiga ADE bagian yang panjang ini jika dibandingkan dengan bagian AB-nya yang pendek ini ya, itu sama dengan
bagian yang panjang AD ya berbanding dengan bagian yang pendek AC. Jadi seperti itu. Ini sudah benar. Ternyata kita langsung menemukannya ya. Coba kita lihat kenapa yang nomor B dan selanjutnya salah sekarang. Yang nomor B, AE per AC, AE per AC, ya salah ya, tempatnya sudah salah. AE itu harusnya pasangannya sama AB, bukan AC. Jadi yang nomor B ini salah. Kemudian yang nomor C, AE berbanding dengan AC. AE berbanding dengan AC, ya sama, keliru juga. Terakhir yang D, AD berbanding dengan BC. AD berbanding dengan BC. Salah juga ya. AD itu harusnya pasangannya adalah AC pada segitiga ABC ini. Jadi demikian pernyataan yang benar adalah AE berbanding AB sama dengan AD berbanding AC. Kalau mau dilanjutkan lagi, ini bisa yang harusnya sama lagi adalah DE itu harus sama dengan CB. Jadi ini adalah perbandingan kesebangunan lengkap pada segitiga yang sebangun ini. Semoga bisa dipahami ya. Soal nomor 18, perhatikan gambar berikut. Jadi diketahui gambar sebuah trapesium. Kemudian pertanyaannya panjang EF adalah berapa? Ukuran-ukurannya kalian bisa lihat sendiri ya. Nah, untuk menjawab soal ini itu kita memerlukan rumus untuk menentukan panjang EF ini dari kesebangunan dua trapesium. Saya akan tuliskan di sini. Nah, ini ya. Jadi untuk menentukan panjang EF ini itu adalah sama dengan kita menggunakan rumus yang ini. Bagaimana cara menggunakannya? Jadi langsung saja bahwa EF itu adalah sama dengan AE yang ini ya. AE kita kalikan dengan CD, jadi bersilangan. AE kita kalikan dengan CD ditambahkan dengan EC yang ini kalikan dengan AB, EC kita kalikan dengan AB, kemudian dibagi dengan AE ditambah EC, AE ditambah dengan EC. Nah, sekarang kita tinggal menghitung ini. Jadi hasilnya adalah sama dengan AE-nya itu berapa? AE 4 ya. Jadi ini 4 dikalikan dengan CD itu 11 ditambah dengan EC. EC adalah 6. Kita kalikan dengan 26. Kemudian dibagi dengan 4 ditambah 6. Hasilnya ini adalah sama dengan 4 kali 11 itu 44 ditambah dengan 6 kali 6 kali 26 itu adalah 156 dibagi dengan 4 tambah 6 itu adalah 10. Jadi ini sekarang 44 tambah 156 adalah sama dengan 200 ya. 200 dibagi 10. Ya, sederhanakan ini. Jadi sisanya hanyalah 20 cm. Maka panjang EF adalah C, 20 cm. Soal nomor 19, seorang siswa sedang berdiri memiliki panjang bayangan 84 cm. Pada saat yang sama, panjang bayangan tiang bendera 300 cm. Jika tinggi siswa 154 cm, tinggi tiang bendera yang dimaksud adalah, nah ini masih soal tentang kesebangunan ya dan perbandingan. Jadi saya akan buat sebuah permisalan di sini. Jadi ini misalkan adalah tanahnya ya. Kemudian diketahui ini adalah tinggi dari siswa tersebut
yaitu 154 cm. Jadi ini 154 siswa tersebut yang memiliki panjang bayangan 84 cm. Jadi ini bayangannya dia. Ya, bayangkan ini siswa, kemudian ini bayangannya itu adalah 84 cm. Kemudian kita lihat panjang bayangan tiang bendera itu 300 cm. Jadi 300 cm itu misalkan sampai di sini ya. Nah, sekarang ada tiang bendera. Tentu saja tiangnya lebih tinggi dari siswa tersebut. Ya. Nah, ini panjang bayangannya itu adalah 300 cm. Ya, jadi 3 meter. Panjang bayangan tiang bendera tersebut. Dari sini, dari pangkal tiang benderanya sampai di sini. Kalau kita buatkan sebuah garis bantu seperti ini, nah kita bisa melihat ada dua segitiga yang sebangun ya. Sekarang kita lihat bagaimana mengukur tinggi tiang bendera tersebut. Jadi di sini misalkan X, maka kita bisa buat perbandingan 84 per 300 ya. 84 per 300 itu sama dengan ini. Tinggi siswanya 154 per tinggi tiang benderanya ya, X. Selanjutnya kita tinggal selesaikan hitungan ini. Jadi kalau saya kalikan silang, ini jadinya 84 kalikan dengan X atau 84X sama dengan 300 kita kalikan dengan 154. Jadi menyilang ya. Selanjutnya jadi X-nya adalah sama dengan 300 kali 154 dibagi dengan 84 ya. Maka X itu adalah sama dengan 300 kalian kalikan dengan 154 itu terus dibagi dengan 84. Hasilnya itu adalah 550 cm. Maka yang benar untuk soal nomor ini itu adalah A, 550 cm. Soal nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC dan segitiga CDE kongruen. Jadi segitiga ABC dan segitiga CDE itu dikatakan kongruen ya. Kongruen itu artinya sama dan sebangun. Syarat yang dipenuhi adalah, nah, untuk melihat ini kita perlu melihat beberapa syarat agar dua segitiga bisa dikatakan kongruen. Jadi di sini misalkan saya tuliskan ini adalah syarat-syarat dua segitiga bisa dikatakan kongruen. Jadi haruslah memenuhi salah satu dari ketiga unsur ini ya. Sisi. Jadi ketiga sisinya kongruen. Sisi, sudut, sisi. Jadi ada sisi, sudut, dan sisi yang sama panjangnya dan besarnya sudutnya ya. Kemudian sudut, sisi, sudut. Jadi yang mana yang menyebabkan segitiga ABC dan segitiga CDE ini kongruen. Sekarang kita lihat segitiga ini ada apa saja. Pertama, saya melihat ada sudut yang sama. Sudut ini ya, ini digambar dengan titik, itu sama dengan sudut yang ini. Ya, jadi ini sudah ada sudut yang sama. Ada sepasang sudut yang sama. Kemudian ada panjang sisi BC. Panjang sisi BC yang ini itu sama dengan panjang sisi CE. Ya, ada tanda ininya. Kemudian terakhir ini, sudut yang ini, ya. Sudut C ini, sudut ACB, ya, sudut ACB itu sama dengan sudut DCE. Ya, kenapa sama? Karena ini adalah sudut yang bertolak belakang, jadi besarnya akan sama. Karena kita memiliki sudut, kemudian panjang sisi dan sudut yang sama, maka yang terpenuhi itu adalah syarat yang ketiga, yaitu sudut, sisi, sudut. Oleh karena itu, yang benar untuk soal ini adalah
pilihan sudut, sisi, sudut, sisi, sudut itu yang C ya, yang C. Jadi demikian beberapa syarat agar dua segitiga itu bisa dikatakan kongruen, yaitu sama dan sebangun.